Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, anak-anak, pada video kali ini kita akan mengupas materi yang terkait dengan tematik tema 8, subtema 3 pembelajaran 1. Diharapkan setelah kalian mempelajari video kali ini, kalian dapat mengidentifikasi kualitas air yang baik untuk makhluk hidup dan lingkungan sekitarnya. Dan juga kalian dapat mengidentifikasi peristiwa dalam teks non-fiksi. Bagaimana? Tentunya kalian sekarang telah siap untuk mengupas materi ini satu persatu. Materi pertama kita adalah mengidentifikasi kualitas air yang baik untuk makhluk hidup dan lingkungan sekitar. Setiap hari kita memerlukan air untuk beraktivitas seperti makan, minum, mandi, mencuci pakaian, menyiram tanaman, dan lain sebagainya. Air yang kita gunakan harus bersih. Kualitas air yang baik sangat berpengaruh terhadap kehidupan makhluk hidup dan lingkungan di sekitarnya. Nah, anak-anak, berikut ini adalah beberapa syarat kualitas air yang baik. Kualitas air yang baik harus memenuhi syarat secara fisika, kimia, dan biologi. Syarat secara fisika, yang pertama adalah air tidak berasa. Artinya, air yang berasa dapat disebabkan oleh zat organik, bakteri, cairan kimia, atau logam yang masuk ke dalam air. Kemudian, air juga tidak berbau. Air yang berbau biasanya disebabkan oleh pembusukan zat organik atau bakteri atau pencemaran lingkungan oleh limbah industri. Kemudian, air juga tidak keruh dan tidak berwarna. Air yang keruh dan berwarna dapat disebabkan oleh zat organik atau zat lain yang tercampur ke dalam air. Kemudian syarat keempat adalah air tidak memiliki endapan. Endapan air dapat berupa kotoran atau bahan kimia yang tidak larut. Nah, itu tadi adalah 4 syarat fisika yang harus dipenuhi. Berikutnya adalah syarat secara kimia. Ada 2 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah memiliki tingkat keasaman yang normal. Tingkat keasaman yang normal atau pH air normal adalah 7. Kurang dari 7 bersifat asam, lebih dari 7 dia bersifat basa. Kemudian yang berikutnya adalah tidak mengandung bahan kimia berbahaya. Kemudian syarat ketiga adalah syarat secara biologi. Syarat secara biologi adalah air tidak mengandung patogen. Bakteri patogen adalah bakteri yang berbahaya jika dikonsumsi oleh makhluk hidup tertentu. Nah, anak-anak, perhatikanlah teks berikut. Teks ini terdapat pada halaman 62 sampai 63 pada buku Bupena kalian. Teks ini berjudul Jangan Sepelekan Rasa Haus. Silahkan kalian baca dan simaklah peristiwa-peristiwa yang terdapat pada masing-masing paragraf. Setelah kalian membaca teks tadi, kemudian mencatat peristiwa penting yang terdapat pada teks tersebut, kalian diminta untuk membuat peta pikirannya. Nah, kita letakkan judul berada di tengah. Kemudian karena terdapat 4 paragraf, maka kita buat kotak-kotak sejumlah 4. Kemudian kalian dapat mengisinya dengan peristiwa-peristiwa penting yang telah kalian catat. Peta pikiran ini merupakan latihan 1 untuk kalian. Kemudian berikutnya adalah latihan kedua. Kalian diminta untuk menjelaskan ciri-ciri air yang dapat diminum. Jelaskan dengan memenuhi syarat fisika, kimia, dan biologi. Tentunya kalian bisa menjawabnya jika kalian menyimak video ini dari awal. Jangan lupa setelah kalian mengerjakan, uploadlah tugas kalian pada Google Classroom masing-masing. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Bertemu kembali pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.